Selamat datang di Panti Pelayanan Sosial Anak Worowiloso Salatiga. Panti ini berlokasikan di Jalan Diponegoro nomor 85, Kelurahan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Yuk kita mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah singkat panti, visi dan misi, sasaran pelayanan, dan persyaratan masuk menjadi anak asuh. Sebelum itu diinformasikan bahwa Panti Pelayanan Sosial Anak Worowiloso Salatiga berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Dan perlu diketahui juga, program dari pelayanan panti ini yaitu memberikan pelayanan bagi anak terlantar, terkhususnya putri. Baik, sekarang kita masuk ke sejarah singkat Panti Pelayanan Sosial Anak Worowiloso Salatiga. Panti ini sudah berada sebelum tahun 1949. Panti Pelayanan Sosial Anak Worowiloso Salatiga adalah tempat penampungan orang-orang gelandangan, baik tua, muda, remaja, maupun anak-anak. Sebagai akibatnya, adanya revolusi fisik, mereka telah kehilangan tempat tinggal dan kekayaan, serta sebagian ada yang kehilangan keluarga. Pada saat itu, nama panti asuhannya adalah Bondan Kejawan. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai sejarah singkat Panti Pelayanan Sosial Anak Worowiloso Salatiga, dapat dilihat di slide berikut ini. Adapun visi dan misi Panti Pelayanan Sosial Anak Worowiloso Salatiga diantaranya, visinya yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial PMKS dengan pemberdayaan PSKS yang profesional. Dan misinya yang pertama, meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan sosial asuhan anak terlantar sebagai penerima manfaat. Yang kedua, meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan, perlindungan, dan jaminan sosial asuhan anak terlantar. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga, anak asuh, potensi sumber kesejahteraan sosial. Yang keempat, mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya bagi anak terlantar. Dan yang terakhir, meningkatkan dan mewujudkan kepastian hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak asuh penerima manfaat. Sasaran pelayanan PPSA Worowiloso Salatiga adalah anak atau remaja terlantar secara ekonomi, yatim, piatu, maupun yatim piatu terkhususnya putri. Mengenai anak terlantar telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun indikator penerima manfaat untuk anak usia sekolah antara lain: pertama, anak berusia di bawah 21 tahun. Yang kedua, tidak sekolah atau putus sekolah atau terancam putus sekolah. Ketiga, belum atau tidak bekerja. Keempat, tidak terlindungi dari kekerasan baik fisik maupun psikis. 5. Relasi sosial tidak berjalan wajar atau normal. Keenam, tidak terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani maupun sosial seperti pendidikan, pakaian yang layak, tempat tinggal yang sehat, kegiatan tumbuh kembang, dan lain-lain. Dan yang terakhir, berasal dari keluarga lemah secara ekonomi, keluarga tidak harmonis, anak di luar nikah atau anak yang ditelantarkan, dan anak tanpa keluarga. Ini, Panti Pelayanan Sosial Anak Worowiloso Salatiga juga sedang bekerja sama dengan mahasiswa magang dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Adapun program kerja yang dilaksanakan meliputi play terapi, bimbingan konseling, sosialisasi yang berkaitan dengan kehidupan anak-anak di dalam panti melalui pendekatan psikologis, dan pendampingan bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus dari sisi psikologis. Saat ini, Panti Pelayanan Sosial Anak Worowiloso Salatiga juga bekerja sama dengan pihak-pihak profesional sebagai berikut. Berikutnya persyaratan calon PM atau anak asuh. Yang pertama,
anak usia sekolah SD sampai dengan SLTA dan bisa mandiri. Yang kedua, warga negara Indonesia ditunjukkan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran. Yang ketiga, anak dalam kondisi kurang beruntung baik dari segi sosial maupun ekonomi dengan menunjukkan kartu keluarga. Yang keempat, anak berasal dari keluarga yang kurang mampu atau miskin dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari desa setempat mengetahui kecamatan. Yang kelima, surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas. Yang keenam, tidak tersangkut masalah hukum. Yang ketujuh, surat pindah dan surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah asal, serta melampirkan raport atau ijazah. Yang kedelapan, kartu BPJS, KIS, KKS, KJS, PIP, KIP, PKH, KPS bagi yang memiliki. Kesembilan, pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar, foto orang tua atau wali, dan foto rumah tinggal. Yang ke-10, fotokopi KK dan KTP Jawa Tengah orang tua. Yang ke-11, mentaati peraturan dan tata tertib yang ada di panti. Yang ke-12, persyaratan orang tua maupun calon penerima manfaat mengenai kesanggupan untuk dibina dengan sistem Sasana. Yang terakhir, selama dalam pelayanan tidak dipungut biaya. Sistem pamong atau pola pengasuhan dari petugas. Yang pertama, pamong melibatkan seluruh pegawai di PPSA Worowiloso Salatiga karena keterbatasan jumlah SDM dengan perbandingan 17 petugas dibanding 125 PM. Yang kedua, pamong membantu PM dalam penyesuaian diri di lingkungan panti. Yang ketiga, pamong bertanggung jawab atas pendampingan PM dalam kegiatan sehari-hari di panti. Yang keempat, pamong memantau kondisi kesehatan fisik dan psikologis PM serta kebutuhan, kendala, persoalan yang dihadapi PM. Dalam mengatur piket di luar jam kerja, pengaturan jam piket di luar jam kerja bertujuan agar pelayanan terhadap PM dapat dilaksanakan dengan maksimal, mengingat pada saat jam kerja anak-anak belajar di sekolah. Pihak panti memberikan kepercayaan pada anak untuk membentuk organisasi anak-anak di dalam panti. Organisasi tersebut yaitu Frawilo atau Forum Muda-Mudi Worowiloso Salatiga, yaitu suatu organisasi untuk anak asuh sebagai rasa percaya pada anak sekaligus belajar memikul tugas dengan tanggung jawab sebagai panitia atau petugas pada acara-acara yang diselenggarakan di panti. Perlu diketahui, manfaat yang didapat dari pola pengasuhan anak dengan pendekatan potensi atau minat bakat anak, diantaranya yang pertama, terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri anak. Yang kedua, menumbuhkan rasa kepercayaan diri anak. Yang ketiga, meningkatkan kohesivitas rasa kebersamaan di antara anak-anak. Yang keempat, menumbuhkan rasa memiliki atau sense of belonging terhadap panti. Yang kelima, membangun kemandirian anak dalam aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir, meningkatkan kedekatan antara anak-anak dan pengasuh. Oh iya, Panti Pelayanan Sosial Anak Worowiloso Salatiga juga memiliki beberapa media sosial seperti Instagram, Facebook, dan blogger yang dapat diakses oleh khalayak umum jika ingin memperoleh informasi lebih mengenai kegiatan yang ada di dalam panti. Sekian pemaparan singkat mengenai Panti Pelayanan Sosial Anak Worowiloso Salatiga. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dadah.